Pernah nggak sih Anda ngerasain ada dorongan yang kuat banget buat cari tahu sesuatu? Kayak dorongan buat ngeklik satu tautan berita atau harus banget nyelesain teka-teki. Nah, kali ini kita bakal ngebongkar sains di balik perasaan yang kita semua alamin itu. Oke, yuk kita mulai. Ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa ya kita susah banget buat ngelawan rasa penasaran? Mau itu akhir dari sebuah film atau jawaban dari pertanyaan yang bikin penasaran, ada sesuatu di dalam diri kita yang rasanya wajib tahu jawabannya. Kita semua pasti pernah lihat judul kayak gini kan? Judul-judul ini tuh sengaja dirancang buat bikin otak kita gatel. Dan satu-satunya cara buat ngegaruknya ya dengan ngeklik dan cari tahu jawabannya. Tapi kok bisa seefektif itu ya? Ternyata jawabannya jauh lebih dalam dari sekedar kebiasaan atau kurangnya kontrol diri. Perasaan ini tuh udah tertanam kuat di biologi kita. Rasa penasaran itu benar-benar bagian fundamental dari cara kerja otak kita. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Yuk kita lihat bagian pertama dari penjelasannya. Sistem imbalan di otak kita. Nah, disinilah semua keajaiban itu dimulai. Jadi, para ilmuwan nemuin kalau pas kita lagi penasaran, otak kita itu nyalain sirkuit saraf yang sama persis loh sama sirkuit yang aktif waktu kita dapat sesuatu yang kita suka. Misalnya makanan enak atau bahkan uang. Otak kita nganggap rasa penasaran itu sebagai hadiah. Dan ini semua berkat satu zat kimia penting. Waktu rasa penasaran kita kepancing, sistem imbalan otak langsung ngelepasin dopamin. Ini neurotransmitter yang bikin kita jadi semangat, termotivasi, dan senang. Ini tuh kayak sinyal dari otak yang bilang, "Wih, ini asik, lanjutin." Jadi, intinya gini, rasa penasaran itu bukan gangguan. Justru, ini cara otak kita buat nyemangatin kita, nyogok kita pakai perasaan seneng, biar kita terus mau cari tahu hal-hal baru. Ini adalah mekanisme bawaan kita buat belajar. Oke, jadi otak kita ngasih kita reward karena penasaran. Tapi, kenapa? Nah, sekarang mari kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Gimana ini semua berhubungan sama kelangsungan hidup kita sebagai spesies. Ini pertanyaan yang lebih dalam lagi. Pasti ada dong alasan evolusi yang kuat banget kenapa sifat ini begitu nempel di diri kita. Kenapa alam semesta lebih milih nenek moyang kita yang kepo? Jawabannya ternyata simple banget, bertahan hidup. Coba bayangin manusia purba yang penasaran sama lingkungannya, yang iseng menjelajah ke bukit sebelah, atau nyobain buah yang beda. Mereka pasti lebih mungkin nemuin sumber makanan baru, tempat tinggal yang lebih aman, dan belajar skill-skill penting buat hidup. Jadi, rasa penasaran itu bukan kemewahan. Itu adalah alat bertahan hidup yang sangat esensial. Inilah mesin yang ngedorong kita keluar dari gua dan bikin kita bisa berkembang biak di hampir semua lingkungan di planet ini. Oke, kita udah bahas apa yang terjadi di otak dan kenapa itu berevolusi. Sekarang, kita bahas gimana cara kerjanya di kehidupan kita sehari-hari, dari sisi psikologis. Para psikolog punya teori keren, namanya teori celah informasi. Idenya simple tapi cerdas banget. Rasa penasaran itu muncul bukan karena kita nggak tahu apa-apa sama sekali, tapi justru karena ada celah antara apa yang kita udah tahu dan apa yang kita pengen tahu. Celah inilah yang bikin otak kita jadi gatel. Biar gampang, kita lihat contohnya. Kita mungkin tahu kalau bumi itu bulat, tapi kesandaran bahwa kita nggak tahu seberapa besar alam semesta, nah itu menciptakan celah informasi. Atau yang lebih simpel, kita tahu kita ada rapat nanti, tapi kita nggak tahu apa yang bakal diomongin. Itu juga celah yang sama. Celah ini rasanya kayak ganjalan di pikiran. Otak kita tuh benci banget sama yang namanya ketidakpastian, dan bakal ngelakuin apa aja buat dapatin informasi yang hilang itu, buat nutup celahnya dan biar semuanya jadi jelas lagi. Inilah kenapa misteri itu nagih banget. Sampai sini, kita udah tahu kalau rasa penasaran itu bikin seneng, bantu kita bertahan hidup, dan jadi pemicu buat belajar. Tapi ada satu lagi nih manfaatnya, yang mungkin jadi kekuatan supernya yang paling dahsyat. Coba lihat angka ini. Penelitian nunjukin kalau informasi yang kita pelajari pas kita lagi penasaran banget, itu bisa nempel di otak kita sampai 2 kali lebih lama dibandingin sama informasi yang kita pelajari gitu-gitu aja. 2 kali lipat. Kok bisa gitu ya? Karena waktu kita penasaran, otak kita tuh kayak berubah jadi spons super. Otak jadi lebih waspada, lebih aktif, dan pada dasarnya udah siap-siap buat nyimpen informasi apapun yang bakal masuk berikutnya. Nah, ini kuncinya. Kalau Anda mau belajar sesuatu dan pengen itu nempel lama di otak, cara terbaik yang bisa Anda lakuin adalah pancing dulu rasa penasaran Anda. Ini kayak nyalain mode turbo buat memori Anda. Oke, sekarang ayo kita gabungin semua kepingan puzzle-nya. Kita udah lihat sisi neuroscience, evolusi, psikologi, dan dampaknya ke memori. Jadi, apa artinya ini semua secara keseluruhan?
Coba deh, pikirin pencapaian-pencapaian terbesar umat manusia. Penemuan api, roda, penjelajahan samudra, perjalanan ke bulan, sampai internet. Semuanya itu dimulai dari sebuah pertanyaan. Semuanya didorong oleh rasa penasaran. Kita sering banget kan, dibilangin buat fokus aja dan jangan gampang teralihkan oleh rasa ingin tahu. Tapi setelah kita lihat sains di baliknya, jelas banget kalau pandangan itu keliru. Rasa penasaran itu bukan sesuatu yang harus ditekan. Inilah kesimpulan utamanya. Rasa penasaran itu mesin bawaan kita untuk belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Ini adalah mekanisme alami yang udah ngebantu kita bertahan hidup dan jadi maju. Ini adalah kekuatan super kita. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirin, apa sih celah informasi Anda sendiri? Apa gatal di otak Anda? Apapun itu, kejar jawabannya. Karena dengan melakukan itu, Anda bukan cuma memuaskan rasa ingin tahu, tapi Anda juga lagi menggunakan salah satu alat paling hebat yang dimiliki oleh pikiran manusia.